Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, sedikit menjelaskan agar tidak salah paham. Mencari setup pada H4 ataupun H1. Nah, ini untuk setupnya. Apa yang berlaku pada H4 dan H1. Nah, bisa dicontohkan. Entry pada top BB menargetkan low BB sampai. Nah, selanjutnya jika sudah sampai ke low BB, mau entry apa? Nah, ini kan time frame-nya H4. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Berarti nunggu close candle-nya H4. Contoh di atas start dari MHV. Akankah di sini MHV? Nah, MHV karena setelah arah kuku sell, hari entry. Nah, ini mampu nggak membuat momentum. Nah, ini setupnya, setup dari H4. Selanjutnya saya akan mengulas apa yang saya sampaikan itu minimal H4, H1, M30 boleh bantu untuk pantau. Nah, sekarang kita lihat H1. Apa yang berlaku di H1 yang seperti di-share di grup. Nah, tadi di grup saya bilang jika ada arah maka akan berlaku re-entry. Jika tidak ada arah maka ekstrim ini akan di-retest, ekstrim bawah ya. Contoh dikasih garis. Ini ekstrim. Nah, di sini ini ekstrim. Maka jika ada entry pada ekstrim wajib di take profit. Jika tidak maka ini dibawa ke bawah ini. Nah, di sini ada ekstrim juga pada harga open ya. Sekitaran harga opennya ada ekstrim double ekstrim pada H1. Akankah di H4 ini akan menjadi MHV? Nah, ini yang perlu diperincikan. Ada enggak atau beda tanggapan di mana saya menyampaikan seperti apa yang saya buat video ya. Top BB, low BB, double ekstrim, akankah di sini membuat MHV? Karena akan menjadi sama jika di sini menjadi MHV. Di sini akan MHV. Re-entry pada time frame-nya daily. H4 tidak wajib menunggu ekstrim apabila H1 membuat double ekstrim. Nah, ini mumpung candle lagi jalan seperti ini kan enak dipakai belajarnya. Jika yang re-entry weekly maka H4 ini wajib ekstrim. Nah, gitu. Dailynya wajib MHV. Nah, jika mau cek dailynya boleh. Nah, di sini nih wajib MHV jika yang re-entry-nya adalah time frame-nya weekly. Ini wajib MHV, H4 wajib ekstrim. Nah, ini akan mengulas pada H1 seperti apa yang disampaikan. Adakah perbedaan? Nah, lanjutnya ke H1. Nah, di H1 ini jelas belum ada arah, maka jika dipindah time frame maka akan mengikut ke bawah. Nah, contoh ini tren dalam penurunan. Seperti yang saya sampaikan, buy atau sell selera mana yang mau diambil. Contoh pada H4. Entry hari-hari boleh mengikut H4. Nah, H4 ini trennya apa? Penurunan. Boleh entry mencari sell. Karena apa? Selaras juga dengan H1. Maka ini penurunannya kuat karena selaras dengan H1. Nah, selanjutnya jika didetailkan di H1-nya saja tidak mampu membuat harga high. Breakout ini aja nggak mampu ya. Untuk breakout MA5 10 saja nggak mampu dari sepanjang ini. Maka ini penurunannya strong. Nah, jika dipindah pada M30 maka akan ada arah. Nah, akan tetapi nggak mampu breakout MA50. Nah, maka inilah fungsinya multi time frame. Ketika di sini memberikan arah maka akan berlaku re-entry. Nah, kenapa ada re-entry? Karena mengikuti apa yang berlaku di H1. Maka minimal setup adalah H1 dan H4. Jika yang di setup ini ya ini bisa terjadi seperti ini. Penurunan seperti ini kan bisa 3 candle. Contohnya ini banyak
banyak-banyak persamaan. Nah selanjutnya apa yang ada di H1 sini, akankah double ekstrim ini akan mematikan pergerakan H4 atau mau berlanjut. Nah itu. Nah, karena apa? Di atas ada MHV, akankah menjadi MHV? Contoh itu. Nah, jika sudah bisa membaca potensi-potensi seperti ini, lebih baik dicatat pada not kecil agar nggak lupa dan mudah diingat. Gitu. Ada nggak yang saya sampaikan ini berbeda penjelasannya, atau bisa dikatakan mencela-mencele gitu ya. Nah, selanjutnya jika kita udah mengetahui bahwa potensi ada double ekstrim pada H1 berpotensi menjadi MHV pada H4. Nah, ini berarti ketika di bawah sini kita tinggal menunggu close candlenya H1. Maka di jam berapa seperti saya menjadwalkan jam 20 jam 21. Maka ketika nggak dapat entry pada jam 20 karena sedang retest ya, ketika nggak mampu naik maka ekstrim bawah akan di retest. Nah ini kita menunggunya jam berapa? Jam 21 itu. Contoh masuk mengambil floating seperti apa yang saya lakukan. Nah di sini saya mencontohkan itu mengambil floating ini ya. Mengambil floating ini resikonya besar karena apa? Nggak memakai konfirmasi. Konfirmasinya masih nanti jam 21, maka ada resikonya gitu. Nah ini kan ada minus sampai 3. Nah ini saya nggak memasang SL tapi membatasi margin gitu. Jadi kalau MC sudah gitu. Nah ini contoh saja. Jadi jika ada double ekstrim ini kan ada potensi MHV di H4, maka saya berani mengambil entry dengan catatan berani floating atau promosi. Nah, jika gagal ya sudah gitu. Ini cara-cara yang biasa saya sampaikan. Nah ini H4 ini kan close-nya kalau punyanya FBS ini tadi pergantiannya di jam 8. Nah ini candle merah ini bisa jadi bisa berubah menjadi hijau ke atas gitu. Ini contohnya saja, misalkan sampai terjadi MHV. Nah maka tunggu di close candlenya H1 pada jam 21. Apa yang akan berlaku di sini? Akankah membuat reversal kembali ke atas gitu. Nah ini contoh-contoh saja agar apa yang saya sampaikan itu bisa dijadikan bahan perbandingan itu. Adakah ketidaksamaan, misalkan contoh nggak mampu naik 3 candle ke bawah gini-gini, banyak persamaannya, maka kita akan paham tren ini. Nah seperti yang saya sampaikan, H4 untuk entry hari-hari ini boleh diikuti apa yang berlaku media trennya. Nah, H4 ini mempunyai kekuatan sangat besar. Nah, tren ini mempunyai kekuatan sangat besar. Jadi entry hari-hari boleh mengikut ini. Nah, jangan melawan tren. Jika nggak paham mencari tempat reversal, lebih baik mengikuti apa yang berlaku pada media tren. Nah ini cara yang mudah seperti apa yang saya sampaikan. Entry pada top BB, low BB ini akan berlaku di mana saja di H1. Nah ini untuk pembanding yang mana jika tren maka ini Bollinger Band-nya ini akan diseret terus gitu ya. Yang atas ngikutin kan. Nah, jika belum ada momentum ke atas maka untuk pembalikan ke atas ini akan berat. Seperti apa yang saya sampaikan, jika tidak mampu melewati MA5 10 menit ini berat untuk ke atas. Jika mampu maka berpotensi kembali ke atas. Nah, ini setup minimal H1 H4. Untuk jadwal entry seperti yang saya sampaikan, nggak dapat jam 20 tunggu di jam 21, ada setup apa selanjutnya. Nah kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.